Tes 1, 2, cek sound. Kedengaran Bapak Ibu? Tes 1, 2. Oke, terima kasih. Kedengaran semua ya? Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Jangan lupa bahagia semuanya. Puji nama Tuhan, pada hari Minggu ini kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa bersama-sama berkumpul untuk boleh merayakan Happy Sunday katanya. Ya, jadi bersyukur Tuhan kasih kesehatan, kekuatan yang baru untuk kita. Mungkin kondisi tidak lebih baik, tapi seperti di Wahyu, jangan suka cita kita, jangan rusakkan anggur. Puji nama Tuhan. Mari setiap kita yang rindu untuk kita sama-sama menikmati berkat Tuhan melalui pujian-pujian kita, mari kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan berikan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih karunia-Mu. Kami boleh tetap bertahan. Kami boleh tetap melihat masa depan itu sungguh ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tengah kondisi yang tidak nyaman, di tengah kondisi yang kurang mengenakan saat ini, kami mau katakan Engkau tetaplah Tuhan kami. Engkau tetaplah kekuatan kami. Engkau tetaplah pengharapan kami. Engkau tetap yang kami tinggikan dan kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saat pagi hari ini kami mempersembahkan puji-pujian pengagungan bagi-Mu Tuhan. Kami memberkati Engkau dengan pujian kami Tuhan. Kami memberkati Engkau dengan setiap ucapan mulut kami Tuhan. Kami memberkati Engkau dengan setiap nyanyian syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Ramasyaikara. Haleluya. Kami mencintai Kau Yesus. Sebab Kau layak dipuji dan diagungkan. Apapun kondisi kami saat ini, baik kami dalam suka maupun duka, kami tetap mencintai Engkau Yesus. Ya Ramasyaikara Lamasyikara. Ya Ramasyikara. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja.
cinta Kau, ku tinggikan, ku anugerahkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak terima pujian. Kau layak terima segala pujian. Segala hormat, segala glory hanya bagi-Mu. Layak disembah, layak disanjung, layak diagungkan. Holy, holy God, Kau tetap Allah sampai selamanya. Kami akan selalu memuji-Mu. Dalam suka, dalam duka, kami puji Kau Tuhan. Layak Kau Tuhan.
Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Engkau layak terima sembah kami. Engkau layak terima pujian kami. Apapun kondisi saat ini, apapun keadaan kami saat ini, Engkau layak terima yang terbaik dari kami Tuhan. Engkau layak terima sembah kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau mengalami kemenangan lepas kemenangan dari pujian penyembahan kami. Kami rindu mengalami lawatan Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang beracara di tengah kami. Engkau ada yang di tengah-tengah kami. Engkau ada memuji dan memuliakan Tuhan. Engkau ada di sisi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau puji Engkau. Kami mau sanjung Engkau apapun kondisi saat ini. Kami mau agungkan Engkau apapun keadaan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami umat-Mu yang Kau tebus. Kami umat-Mu yang telah Kau tebus menjadi umat pilihan. Kami mau naikkan pujian syukur kami kepada. Terima kasih Tuhan, Engkau yang beracara di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini, dimanapun kami berada, di kamar kami, di rumah tangga, kami percaya Allah hadir bersama kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memulai ibadah kami pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, salam Bapak Ibu, tetap sehat, tetap semangat. Ya, tetap semangat apapun kondisi kita. Allah tetap layak dipuji, Allah tetap layak disanjung. Sebentar sebelum kita memuji Tuhan, suara saya kedengaran?
Berikan emoji jempol. Yes. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini bahwa kita terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Tuhan memberikan. Pujian Allah sanggup, apa yang tak pernah dipikirkan oleh mata, itu yang Tuhan sediakan.
semua masalah kita. Tuhan sanggup untuk boleh membawa kita keluar dari pandemi ini. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur gitu kan ya. Ya bukan mengucap syukur Papa Med atau Mama Mednya kena itu ya, kena positif. Tapi dari situ jadi kemarin di WA teman SMP ada 2-3 orang yang kena gitu kan ya. Dia orang Kapuas gitu kan. Waduh, aku kena nih katanya. Aku sudah jaga prokes gini. Ya cerita gitulah katanya. Aduh, aku nih, pokoknya dia berkeluh kesah lah di grup itu gitu kan ya. Teman-teman yang lain ya, yo semangat langsung. Saya ingat waktu kemarin teman yang satunya sakit gitu kan ya, dia bilang minum daun sungkai gitulah ya, minum daun sungkai katanya gitu kan ya. Langsung saya balikin dia, kamu sudah minum belum daun sungkai? Kayak apa Yun caranya? Loh kan kamu kemarin nyaranin pas ada teman itu. Saya bilang kok kamu nanya sih, aku bilang. Langsung saya bilang ada istri teman saya, dia tuh kena gitu kan. Jadi saya bilang penciumannya tuh hilang gitu. Tapi setelah minum daun itu 1 hari langsung hilang itunya kan. Tapi dia masuk isolasi, saya bilang kan. Langsung dia bilang, Yun tanyain gimana caranya. Maka akhirnya saya antara nyaman enak dan tidak enak WA Papa Med, maaflah mengganggu. Saya bilang gimana caranya rebusan daun sungkai itu. Saya bilang langsung Papa Med japri semua sudah tata caranya. Ya puji nama Tuhan gitu kan ya. Langsung saya share ke dia, Nina kamu nih, langsung ada kata Papa Mes, tahu jauh orang Kapuas tuh kak gitu. Langsung tuh gue bilang apa, aku bilang sampai kamu orang Kapuas nggak tahu kok gimana sih, saya bilang gitu kan. Jadi apa ya, ada bukan kita itu ya, tapi apa yang dialami oleh orang lain gitu kan ya, terus dia lakukan gitu kan ya, dan dia mengalami ya kita bukan mengatakan bahwa daun sungkai itu solusi, tapi melalui perkara itu kita bisa menjadi ya teman buat orang lain gitu kan. Nggak tahu bener nggak dikerjain kan ya, bener enggak, yang pasti kan saat kita sampaikan itu kepada mereka, oh iya gitu kan ya, mereka jadinya semangat lagi gitu kan ya, semangat lagi untuk ya katanya ya saya ya nggak down kan ya, nggak down dengan bahwa saya positif gitu kan ya, saya positif. Dan ya disitulah gunanya saat kita ada di WA group gitu kan ya. Saat kemarin itu disembunyikan, tapi sekarang teman ini kayaknya terang-terang ada cuek aja dia. Tapi ya puji nama Tuhan gitu kan ya, kalau kita ada di grup WAG itu, disitulah kita bisa menjadi jawaban, kita bisa menjadi konselor lah ya. Saya bilang konselor bukan berarti kita itu, tapi paling tidak saat kita membantu mendengarkan mereka, menyemangati mereka, ayo sudah berjemur belum gitu kan ya. Itu sesuatu yang luar biasa gitu kan ya, sesuatu yang luar biasa menguatkan mereka gitu. Jadi puji nama Tuhan. Kalau ya makasih resepnya Papa Met. Mungkin nanti bisa di-share itu di grup-grup itu kan. Karena ternyata orang cuma bilang, daun sungkai katanya gitu kan ya. Tapi lah saya bilang gimana caranya? Ya seperti biasa aja kata Papa. Ya seperti biasa itu seperti apa saya bilang kan. Dimakan di apa gitu kan. Ternyata direbus saudara. Jadi puji nama Tuhan kita punya satu kearifan lokal gitu kan. Punya tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan untuk menjadi bukan hanya untuk kita makan gitu kan, tapi juga ternyata memiliki khasiat obat gitu kan. Puji nama Tuhan, makasih Papa Med buat share-nya kemarin. Jadi mengganggu saat isolasinya, tapi puji nama Tuhan gitu kan ya. Mengucap syukur. Mungkin banyak juga dari ya mungkin saudara, rekan, teman sekerja yang mungkin mengalami perkara yang saat ini gitu kan ya. Mari kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi konselor gitu kan ya, menjadi teman lah buat mereka, walaupun memang terlalu basa-basi, tapi ternyata itu cukup membuat mereka terhibur gitu kan ya, dan dunia butuh itu saat itu.
Puji nama Tuhan. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang mau bagi kesaksian, dipersilakan. Kalau nggak ada, mari kita sama-sama siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus Tuhan atas Indonesia. Engkaulah jawaban atas setiap masalah buat bangsa kami Tuhan. Ya Ramasya. Ya Ramasya. Kami mau proklamirkan Yesus adalah Tuhan buat Indonesia. Ya Ramasya. Oh ya Ramasya. Ya Ramasya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku
kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Bapakku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Jemaat Tuhan kita yang ada di bangsa Indonesia bukan secara kebetulan tetapi sungguh satu kehormatan. Roh Tuhan sedang bekerja untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah tetapkan terjadi bagi bangsa Indonesia, secara khusus Bani Kedar Nebayot yang berdiam di pulau-pulau. Apa yang gerejanya kerjakan hari ini untuk ambil bagian di dalam rancangan Tuhan itu, secara khusus apa yang kita jemaat Tuhan kerjakan hari-hari ini di dalam rancangan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Biarlah itu menjadi doa, biarlah itu menjadi segenap penyerahan hidup kita bagi Tuhan. Untuk Tuhan pakai setiap kita, gerejanya, untuk rancangannya itu terjadi. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Bapakku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berkumpul di hadapan hadirat Tuhan pada pagi hari ini, semuanya oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih setia Tuhan. Ya Bapa di surga Tuhan, kami percaya lebih daripada kerinduan kami untuk kami bersekutu di hadapan Tuhan. Engkau rindu Tuhan memberkati kami, Engkau rindu mengajar kami dan menyatakan kemuliaan-Mu atas gereja Tuhan juga pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, ini kami umat-Mu, ini kami gereja-Mu, lawatlah setiap kami ya Tuhan. Biarlah sungguh hidup kami Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu oleh karena darah anak domba. Biarlah semua pujian penyembahan kami naik ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, menjadi bau-bauan yang harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mari Tuhan yang berbicara bagi setiap kami, pakai hamba-Mu yang melayani dalam pemberitaan firman, mari urapi juga setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk jaringan yang kami pakai, untuk listrik, untuk semua saluran-saluran yang kami pakai, semuanya berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali, ini di sudah bulan Juli ya, minggu kedua ya. Bulan Juli minggu ketiga ya. Dan kita masih tetap ibadah dari, belum bisa, rencana kita kan kemarin mau ibadah onsite ya bulan Juli, tetapi kenyataannya berbeda dan hari ini kita masih bahkan PPKM, sehingga ya kita membatasi dulu untuk mobilitas kita, sehingga seandainya bisa sedapat-dapatnya kita akan melayani dari rumah masing-masing. Kami kemarin juga ada kerja-kerja bakti sedikit di rumah karena ya biasanya kalau pelayanan dari rumah ini harus bongkar pasang dan itu cukup melelahkan gitu ya, karena tidak semua bagian rumah ini bisa diakses secara suara apa semua gitu ya, sehingga cari bagian yang terbaik. Karena menurut saya ya, bukan menurut pemerintah Kota Palangkaraya, ada kemungkinan PPKM ini di Kota Palangkaraya kemungkinan diperpanjang. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak, karena sangat menyulitkan bagi banyak orang. Tetapi seandainya pun diperpanjang, sehingga kami buat agak-agak semi permanen ini kondisi untuk pelayanan dari rumah, jadi agak ada kerja-kerja bakti kemarin ya. Puji Tuhan.
kabar sukacita juga kemarin kita merayakan hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya yang ke-56 tahun. Mana lebih tua, Palangkaraya atau Bapak Jojo? Kalau dengan saya masih lebih muda saya gitu daripada pemerintah kota. Pemerintah kota 56 tahun, kita bersyukur ada beberapa kali ganti kepemimpinan, tetapi ya semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, kita gereja Tuhan yang ada di Palangkaraya tidak secara kebetulan ya. Kita mau kontribusi apa yang menjadi rencana Tuhan bagi Kota Palangkaraya ini. Kalau rencananya kemungkinan ya, saya nggak terlalu belajar kisah nenek moyang, kisah leluhurnya kota ini. Kira-kira mungkin atas tempat yang kita diami hari ini ada rancangannya orang-orang dulu gitu ya. Cuman nggak tahu itu rancangannya ke arah mana. Tetapi kita gereja Tuhan, saat kita tinggal dalam Tuhan ya kita tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kota tempat di mana kita tinggal ya. Firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, gitu ya. Ya kita nggak dibuang, kita ditempatkan secara istimewa oleh Tuhan di kota ini. Ada rencana Tuhan, mari gereja Tuhan bersama dengan anggota tubuh Kristus yang lain kita genapi ya semua rencana Tuhan itu. Puji Tuhan, ada orang-orang yang mungkin tidak pernah terpikir untuk datang ke Palangkaraya, termasuk saya. Ya, akhirnya hari ini ada di Kota Palangkaraya. Ya, Pak Robert dengan istri mungkin belum pernah terpikir tiba-tiba hari ini sudah ada di Kota Palangkaraya gitu ya, melanglang buana ke sana kemari, akhirnya ada di Palangkaraya. Puji Tuhan. Juga kemarin diperingati ibadah syukur ya, jubileum ulang tahun yang ke-50 PGLI, Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil Indonesia. Nah, kita GKKD itu bernaung di dalamnya. Ada beberapa aras gereja nasional di Indonesia ini. Nah, kita yang misalnya GBI, GKKD, terus GSJA juga kalau saya nggak salah ya, GSJA, terus ya termasuk LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Nah itu bergabung dalam aras nasional PGLI, Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil Indonesia. Dan kemarin memperingati usia emas ulang tahun yang ke-50, Pak Roni Mandang, Pendeta Roni Mandang, dalam salah satu sambutannya sebelum berdoa, beliau katakan kita ini PGLI motonya dipanggil untuk bersekutu dan memberitakan Injil. Jadi PGLI itu motonya dipanggil untuk bersekutu dan memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus pandai-pandai bersekutu ya. Jangan ada hal-hal yang membuat perpecahan, jangan ada hal-hal yang membuyarkan persekutuan kita, termasuk kita dalam satu rumah Tuhan gitu ya. Jangan ya, kita dipanggil untuk bersekutu dan memberitakan Injil. Kalau PGLI, kalau gereja-gereja di PGLI ini tidak memberitakan Injil, sudah hilanglah maknanya PGLI itu. Ya termasuk kita gereja Tuhan. Ya termasuk GKKD Palangkaraya. Kalau kita tidak memberitakan Injil, maka ganti nama saja. Ganti nama, jangan pakai GKKD. Mungkin ya gitu ya. Jangan bernaung di bawah PGLI gitu ya. Ya semua gereja Tuhan panggilannya untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu saudaraku, lepas dari apapun profesimu, entah kau pendeta bukan pendeta, kau pernah nyanyi di mimbar atau enggak, kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil. Amin. Nah, kalau bukan memberitakan Injil, bukan gereja itu. Bukan gereja. Ya dulu kalau penatua mendidik dalam PAPA, ya kalau gereja itu tidak memberitakan Injil, bukan gereja itu. Namanya aja mungkin. Entah itu gedung atau apa gitu ya. Kita gereja Tuhan dipanggil untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya memberi judul renungan kita pada pagi hari ini, hamba yang setia gitu ya. Kita mau sama-sama mengawalinya dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama itu perikop penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem.
Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ya, jadi di perikop sebelumnya ini kisah para rasul 7 ini ada pengikut Kristus yang namanya Stefanus dan dia dibunuh, ya, dilempari batu. Dan Saulus nggak langsung melempari Stefanus, tapi dia pegangin jubah orang-orang yang mau lempari batu Stefanus. Dia, sini saya pegangin jubahmu supaya leluasa kamu lempari dia sampai mati. Kira-kira begitulah. Dia setuju Stefanus dilempari batu sampai mati. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Yang Rasul Saulus ini pegang surat perintah dari mungkin apa ya, mungkin pembimas pembimas agama Yahudi mungkin waktu itu ya, kalau ada gitu ya, surat perintah, tangkapin semua itu pengikut Yesus Kristus, tangkapin semuanya, masukkan ke dalam penjara. Bahkan dia setuju kalau mereka itu dianiaya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, ini kondisi jemaat, ya, jemaat mula-mula setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit kembali kepada Bapa di sorga. Kemudian pencurahan Roh Kudus. Setelah pencurahan Roh Kudus, Tuhan Yesus sudah perintahkan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi waktu itu pengikut Kristus masih berdiam di Yerusalem. Diam, padahal Tuhan Yesus sudah bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Mereka masih berdiam sampai akhirnya terjadi penganiayaan. Lalu mulailah dikatakan di situ, kecuali rasul-rasul saja. Rasul-rasul berdiam, apapun resikonya mereka tetap berdiam di Yerusalem. Dan semua umat mulai tersebar. Semua orang-orang percaya kepada Yesus, pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Kristus mulai tersebar ke sana kemari. Ya, Tuhan Yesus sudah bilang, pergi jadikan semua bangsa murid, tapi mereka tinggal diam di situ. Kemudian terjadi penganiayaan, baru murid-murid ini tersebar ke sana kemari, gitu ya. Nah, kemudian ayat yang keempat, perikop Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi mereka sungguh menjadi saksi-saksi. Mereka tinggal di Yerusalem, ada yang melihat langsung Tuhan Yesus sudah selipkan, ada yang mendengar langsung kisah dari murid-murid Yesus bahwa Yesus itu dibangkitkan, mereka bertemu. Ada juga mungkin yang melihat langsung waktu Tuhan Yesus terangkat seperti itu. Nah, waktu mulai penganiayaan terus mereka tersebar, mereka ke sana kemari menceritakan tentang apa yang mereka alami dalam hidup mereka. Mereka menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, penganiayaan justru mereka lari karena apa yang mereka saksikan. Tetapi penganiayaan itu tidak membuat jemaat Tuhan hilang, tidak memberitakan Injil, tidak memberitakan kesaksian apa yang mereka alami dalam hidup mereka, apa yang mereka lihat di Yerusalem. Itu ya, jadi ayat yang keempat, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ya, sebenarnya sampai di sini saja ya kita membacanya. Intinya bahwa penganiayaan tidak boleh menghentikan pekabaran Injil. Ayat 5, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan katakan, aku akan menyertai, akan meneguhkan pemberitaan Injil dengan tanda-tanda, dengan mujizat, dengan kuasa. Tuhan yang janji, Tuhan yang memberikan ketetapan. Tetapi Tuhan berikan, aku akan meneguhkan semua pemberitaan Injil. Di mana Injil diberitakan, Tuhan akan meneguhkannya.
seperti ini ya Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian tanda-tanda. Kita gereja Tuhan, kita bilang, Bapak kami mau menyaksikan mujizat yang dulu kami dengar, kami baca dalam firman Tuhan. Nah, tapi terus gereja Tuhan tidak memberitakan Injil. Ya gimana mau lihat tanda-tanda? Tuhan bilang, Tuhan akan meneguhkan setiap pemberitaan Injil dengan tanda, mujizat, dengan kuasa. Bapak Ibu, cuma Tuhan kita yang hari-hari ini, walaupun mungkin judulnya bukan penganiayaan yang kita alami, tetapi memang ada satu kesesakan yang dialami oleh seluruh dunia, juga termasuk kita di bangsa Indonesia ini. Mungkin secara ini di Palangkaraya mungkin tidak sedahsyat yang dialami oleh kota-kota atau daerah-daerah yang penduduknya sangat padat begitu ya. Kalau sudah penduduknya padat itu gesekan untuk istilahnya survival, mencari penghidupan yang layak itu sangat keras gitu ya. Ya terutama di ekonomi ke bawah gitu ya. Mereka harus ya karena saingan banyak begitu ya. Nah, kalau di Palangkaraya mungkin tidak seperti yang kita bisa dengar bagaimana di daerah-daerah yang padat penduduknya. Secara umum bangsa Indonesia mengalami satu kesesakan yang sama. Dan kita juga di Palangkaraya sama Bapak Ibu Saudaraku. Bukan hanya di Palangkaraya, di seluruh kabupaten kota di Kalteng, di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Dan ini sudah 1 tahun lebih, ya sudah 1,5 tahun. Ini PPKM Mikro, terus kalau dengar-dengar lagi ini Pak Jokowi sudah bilang di Jawa dan Bali diperpanjang sampai akhir Juli. Gitu ya, kemarin saya lihat di grupnya ini kantor pemerintah kota sedang mengevaluasi penerapan perpanjangan, apakah perlu perpanjangan PPKM Mikro. Kalau diperpanjang berarti akan diperketat. Ya mudah-mudahan tidak diperpanjang, itu harapan kita ya. Tapi ya Pak Luhut Binsar itu beliau katakan memang susah sekali antara menyelaraskan tuntutan ekonomi dengan upaya mencegah penularan virus COVID-19. Diterapkan PPKM tapi UMKM apa semua itu sangat terdampak. Tidak ada yang beli jualan mereka gitu ya. Dan ya, sangat berat kondisinya. Hari-hari ini pemerintah sedang fokus untuk menyalurkan bantuan sosial selain yang vaksinasi itu. Waktu awalnya dulu dilaksanakan PPKM di Jawa Bali, saya nggak dengar tentang adanya bansos, sehingga saya pikir jangan-jangan pemerintah sudah habis uangnya sehingga nggak ngomong-ngomong bansos. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya, begitu mau ada pengetatan, terus PSBB gitu bicara bansos langsung gitu kan ya. Nah waktu PPKM kemarin terus tidak ada yang bicara bansos. Makanya saya sempat share di grup di gereja, ayo gereja Tuhan, ini pasti ada dampaknya di Kota Palangkaraya kan ya. Apa yang bisa kita lakukan ya melalui perkara ini. Nah ternyata baru kali ini setelah 2 minggu berjalan, nah akhirnya mulai muncul gerasa gerusu di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku supaya penyaluran bansos dari pusat ya, ke berbagai daerah ini berlangsung dengan setepat-tepatnya ya, dengan sebaik-baiknya. Kembali ke apa yang kita menjadi renungan kita pada pagi hari ini, gereja Tuhan kita adalah imamat yang rajani. Kepada gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Tidak ada alasan, tidak ada hal yang boleh menghentikan gereja Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Mau itu penganiayaan kah sekalipun, mau itu gempa kah, mau itu bencana alam, mau itu perang, mau itu hambatan apapun. Bapak Ibu Saudaraku, miliki hati bahwa tidak ada yang dapat menghentikan untuk kami memberitakan Injil. Amin. Di dalam kehidupan kita juga sehari-hari, kalau hati saya dan engkau begitu mendengar berita-berita kondisi hari-hari ini terus, kita juga jadi, gimana ya. Itu sangat manusiawi, Bapak Ibu Saudara. Itu sangat manusiawi, gitu ya. Wajar lah kalau kita semua juga orang akan begitu. Terus gimana kita harus bersikap, gitu kan ya, kita harus begini-begini. Belum lagi ya kalau saya misalnya bangun pagi terus hangat-hangat badan ini kan ya, gini kan, jangan indikasi ini kan ya, ini sudah gejala-gejala, ini batuk-batuk ini kan ya, sedikit-sedikit kayak gitu kan ya. Ya hal-hal itu kemudian
terserap, tersedot semua pikiran hati kita kepada perkara-perkara waduh kayak gitu, sehingga kita jadi tidak ingat lagi siapa kita di dalam Tuhan, bahwa Tuhan memanggil gerejanya, menetapkan gerejanya hadir di muka bumi untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik itu. Kita memang masih tinggal di dunia ini. Tuhan tidak segera memanggil kita waktu kita sudah lahir baru. Kita ditaruh Tuhan. Ya, karena apa? Karena masih banyak yang harus dikumpulkan sebelum segala sesuatunya itu berakhir. Dan siapa yang harus pergi? Tuhan Yesus sudah selesai. Roh Kudus diutus untuk apa? Untuk mendampingi gerejanya untuk melakukan panggilan itu. Tuhan perintahkan kepada gerejanya, pergi jadikan semua bangsa murid. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kalau hari ini gereja Tuhan kita yang sudah diperbarui hidupnya dalam Tuhan Yesus, kita masih ada, bukan untuk kita buang-buang waktu, tapi karena masih banyak yang lain yang harus dibawa datang kepada Kristus sebelum waktunya selesai. Ya karena itu panggilan saya dan engkau saudaraku gereja Tuhan. Jangan sampai gereja Tuhan juga terlarut di dalam ketakutan, dalam bayang-bayang, di dalam perkara-perkara kekhawatiran. Jangan, kita tidak dipanggil untuk itu. Kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pada kenyataannya memang secara fisik kita tinggal bersama-sama di dunia ini. Kita mengalami matahari yang sama, kita mengalami hujan, musim yang sama, bahkan virus yang sama. Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi pergerakan roh itu tidak bisa dibatasi. Kalau pernah dengar kesaksiannya seorang pilot ya yang tahun lalu ya, yang beliau juga sampai dirawat di rumah sakit, sampai sesak nafas seperti itu. Tapi di hati beliau dia katakan pokoknya ada kesempatan untuk bersaksi memberitakan Injil, saya beritakan Injil. Nah, masalah akhirnya dia nanti hidupnya berakhir di situ dipanggil Tuhan, dia bilang pokoknya saya mau lakukan yang sebaik-baiknya. Nah itu kerajaan yang tidak tergoncangkan Bapak Ibu Saudaraku. Mau saya dipanggil Tuhan, saya selesaikan. Siapapun mau ada hamba Tuhan atau engkau sekalipun dipanggil Tuhan, tidak akan menggoncangkan kerajaannya Tuhan. Apa yang ditetapkan Tuhan itu pasti terus berlangsung. Ya, jadi jangan kita ikut-ikutan lebay, saya dan engkau gitu saudaraku ikut-ikutan. Aduh ini kondisi seperti itu. Untuk hal ini saya dan engkau perlu berjaga-jaga tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Kalau kita nggak berjaga-jaga, kita tinggal di dunia yang sama, kita mengalami kondisi fisik yang sama, alam yang sama, pasti kita terpengaruh. Tapi waktu kita berjaga-jaga dalam roh, waktu kita tiap hari bersekutu dengan firman-Nya, kita masuk di dalam dimensi rohani itu, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau bicara dimensi rohani bukan positive thinking. Oh iya, kita ini anak Tuhan, kita ini kebal, kita ini kuat, itu positive thinking semuanya. Tapi waktu kita masuk dalam dimensi rohani yang sama seperti murid-murid yang jalan ke Emmaus itu, mereka dengar suara Kristus secara fisik, mata mereka lihat tapi dia nggak kenal itu Yesus. Tapi hati mereka berkobar-kobar waktu mereka dengarkan firman-Nya, waktu mereka dengar suara Yesus. Secara fisik mereka nggak kenal. Saudaraku, mungkin secara fisik itu sama aja kita ngalami di dunia ini sama seperti orang lain, tapi hati gereja Tuhan berkobar-kobar. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi itu dimensi rohani. Kalau kamu hidup oleh Roh, hendaklah biarlah hidupmu juga dipimpin oleh Roh. Ini nggak ada kursusnya, nggak ada pembimbing, nggak ada pendeta paling hebat yang bisa membimbing anak rohaninya. Sini ya, saya pindahin kamu sekarang dari alam jasmani ke alam roh, masuk sekarang ke dimensi. Nggak ada. Itu pengalaman pribadi saudaraku. Karena mendengar firman Kristus iman timbul. Nggak bisa karena diajarin, karena kursus, karena nggak ada saudaraku. Karena kita sendiri mengalami firman Kristus itu. Engkau sendiri yang bisa ceritakan, iya saya mengalami dimensi itu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup saya nggak ngaruh tuh. Sehingga Rasul Paulus bilang,
Hidupku bukannya aku lagi. Ya memang masih dia, emang dia lupa diri. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Itu orang-orang yang masuk dalam dimensi rohani, Bapak Ibu Saudaraku. Ini hanya sekedar cerita kalau engkau tidak mengalaminya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita berdoa ini, dan ini bukan kerinduan saya. Ini ketetapan Tuhan, rancangan Tuhan. Ini kerinduan Roh Kudus untuk membawa semua umat Tuhan masuk dalam perkara ini. Firman Tuhan jelas sekali. Bukan hanya untuk Saulus yang jahat itu. Saulus ini jahat sekali. Enggak ada niat hatinya untuk masuk dalam dimensi rohani kayak gitu. Enggak ada. Dia maunya mau bunuhin orang-orang Kristen itu. Maaf, bukan orang Kristen. Pengikut-pengikut Kristus itu. Tetapi ya karena penetapan Tuhan, terus Saulus dipilih. Dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, kemudian hidupnya diubahkan. Rasul Paulus. Kemudian dia diutus, dan Tuhan bilang, ya engkau yang akan mengalami semua, ya mungkin pahitnya hidup yang, tapi itu panggilannya ada. Dia bilang lebih baik saya mati daripada saya tidak beritakan Injil. Ya, gereja Tuhan, satu kehormatan jika kita bisa berada dalam kondisi hari-hari ini, satu kehormatan jika kita ada pada bidang profesi, usaha pekerjaan apapun panggilan kita hari-hari ini. Satu kehormatan, mari dengarkan suara Roh Kudus untuk kita katakan, Tuhan ini aku, ya, ini aku, pakai aku menjadi alatmu. Itu yang menjadi kerinduan kita, jemaat Tuhan juga di GKD Palangkaraya. Kita terus berdoa, Tuhan, semua kami menjadi pekerja-pekerja Kristus. Bukan pekerja Kristus cetakan GKD. Gampang kalau itu, saya bisa siapin stempel cap. Ini siapa namanya? Cap pekerja Kristus. Enggak. Lahir oleh karena firman Tuhan, oleh karena Roh Kudus dalam hidupnya. Satu bagian itu ya. Kemudian Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita, angkatan kita ini, generasi kita ini punya satu tugas untuk mempersiapkan satu generasi yang akan menghadapi masa akhir zaman yang lebih gawat daripada saat-saat ini. Firman Tuhan bilang di hari-hari terakhir itu kondisinya akan semakin tidak menentu. Manusia akan mengasihi dirinya sendiri semakin itu. Tetapi gereja Tuhan tidak terpengaruh. Bahkan gereja Tuhan dibentuk menjadi gereja yang dewasa, semakin dewasa. Dunia semakin kacau, semakin tidak punya pengharapan. Ya, dunia semakin tidak punya pengharapan. Dikatakan satu orang itu akan cari orang yang bisa tuntun hidupnya. 7 orang akan cari gereja Tuhan. Ayo tuntun kami, bawa kami. Untuk ini sudah nggak jelas lagi kan ya. Dunia akan seperti itu. Jangan gereja Tuhan kehilangan identitas. Ya. Kita tinggal di dalam pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita hari ini ya tugas pemuritan, persiapkan, bangun pribadi kita untuk kita juga melayani, mempersiapkan generasi berikutnya, termasuk anak-anak. Ya kalau hari-hari ini ada anak sekolah minggu gitu ya. Kemudian juga orang-orang yang kalau mahasiswa bilang penjangkauan mahasiswa baru. Kalau mahasiswa, saudara-saudari mahasiswa bilang kami mau melakukan penjangkauan mahasiswa baru. Terus dalam bayangan kita, dalam bayangan adik-adik yang mahasiswa, nanti mereka akan dibentuk seperti apa? Mau dibentuk seperti apa? Apakah nanti mereka akan dibentuk menjadi orang-orang yang kalau misalnya ada masalah terus lebay, pundungan kayak gitu kan ya, atau sedikit-sedikit kecewa atau apa? Apa mau dibentuk seperti itu? Enggak. Kita bilang kami mau bentuk mereka menjadi tentara yang militan. Tentara Kristus yang radikal kan gitu ya. Kerajaan Kristus, menyatakan kerajaan Kristus yang tidak karena situasi, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena studi, mungkin karena pergaulan, kemudian gampang kita bercita-cita gitu ya. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau pakai untuk membentuk satu laskar Tuhan di depan kami yang seperti ini. Amin. Nah kalau kita punya kerinduan seperti itu, ya kita mulai dulu dari hidup saya dan engkau saudaraku. Roh Tuhan bantu, pasti Roh Kudus bantu gerejanya. Dia menyertai kita dengan begitu setia, dengan penuh kasih lemah lembut. Dia mau bantu saya dan engkau. Bukan hanya GKKD, seluruh tubuh Kristus. Dan kita mau berdoa Tuhan, pakai kami juga Tuhan. Untuk kami menyiapkan satu laskar. Ya kalau dulu saya sama pembimbing saya Bang Bardansah,
sembiring. Bang Bardan bilang begini, dia bagikan satu ayat bahwa kalau kita anak Tuhan mati, ya martir maksudnya gitu, maka bangsa-bangsa akan menjadi ganti nyawa kita katanya. Gitu. Ada satu ayat yang terlek seperti itu dan beliau bagikan. Terus dia bilang begitu. Jadi ya kalau saya mati ya, tapi ini kan pengandaian beliau ya, jangan diterima bulat-bulat dulu. Daripada saya sakit, saya mati mungkin karena penyakit, karena ini terus saya nggak bisa ngapa-ngapain, mending saya mati martir, bukan martir gitu ya. Ya sama seperti kisahnya penginjil dari Eropa ya, yang akhirnya merintis gereja Kalimantan evangelis kan gitu ya. Beliau sakit, misionarisnya sakit, disuruh balik, sakit paru-paru atau apa ya, suruh balik ke Eropa. Dibilang daripada saya mati di tengah jalan, mending saya mati di sini di ladang Tuhan, kayak gitu ya. Nah, pembimbing saya bilang, jadi kita ini sedang nyiapin orang yang supaya nanti menjadi martir-martirnya Kristus, gitu. Enak aja dia ngomong gitu, saya waduh rasanya belum siap. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, sampai kapan kita mungkin akan katakan nggak siap, tetapi waktu kita masuk dalam dimensi yang seperti yang Rasul Paulus alami, hidupku bukannya aku lagi, maka nggak usah kamu orang yang sudah lama ikut Kristus, orang yang baru sekalipun, waktu kita ngalami lawatan Tuhan itu, terus kita bilang, Tuhan lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Ya, gereja Tuhan ini ya, jadi beberapa poin saja yang kita belajar di pagi hari ini, pagi hari yang indah ini gitu ya. Gereja Tuhan kita dipanggil, kita diperintahkan untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Kalau gereja nggak memberitakan Injil, bukan gereja, gitu ya. Jadi kita panggil, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Kita memberitakan perbuatan-perbuatan. Jadi memang gereja, igreja, ekklesio itu dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Kalau kita hanya kumpul bersekutu, gini nyanyi-nyanyi, gitu. Kumpul kolekte ngasih persepuluhan, terus kita nggak ada hati untuk gimana supaya di tempat ini terjangkau, di mana supaya tempat ini keluarga aku apa semua terjangkau, Bapak Ibu Saudaraku, kita sedang tertidur. Jadi ya enggak ya, kalau jemaat Tuhan di GKD Palangkaraya enggak ya, enggak ada yang tertidur. Semua kita sedang, alarm kita sedang berbunyi saat ini. Lebih kuat alarm ini daripada alarm ambulan yang kita dengar hampir tiap hari saat ini, gitu ya. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil, berdoa, Tuhan bagaimana caranya memberitakan Injil, berdoa, datang, renungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, jangan biarkan ada hal-hal negatif yang melemahkan hati, yang melemahkan iman kita, yang mulai masuk mungkin dari perselisihan, mungkin masuk dari kekecewaan, masuk dari amarah, mungkin masuk dari apapun yang sampai akhirnya, atau mungkin masuk dari rasa cemburu gitu, kok dia bisa begitu ya, saya nggak mau kalah juga kan ya. Mulai masuk, kita biarin pintu-pintu itu terbuka, akhirnya yang tadinya hati kita mau fokus kepada panggilan Kristus, mulai kita dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, untuk itu kita dipanggil untuk bersekutu supaya kita bisa saling menjagai satu dengan yang lain. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menasihati satu dengan yang lain, bahkan saling menegur gitu ya, mengingatkan. Amin, puji Tuhan. Yang kedua, yang ketiga tadi, mari sama-sama gereja Tuhan, biar kita dipakai untuk kita mempersiapkan satu generasi yang harus menghadapi perkara yang jauh lebih dahsyat daripada yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hari-hari ini. Kita harus siapkan. Anak-anak kita hari-hari ini harus disiapkan untuk mereka menjadi gereja Tuhan yang super, yang radikal, yang luar biasa. Nah itu misinya, bukan hanya misinya guru-guru sekolah minggu ya.
semuanya kita, pelayanan pelajar, pelayanan mahasiswa, ya semua ya, di profesi, di keluarga. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudaraku, ini hal yang rindu saya share, yang ditaruhkan Tuhan di hati. Banyak ya, bukan hanya pagi hari ini, selalu para penatua juga di Bandung. Kalau kemarin ada yang Ko Adi share ya, itu pesannya penatua Kotim, jangan gereja Tuhan jangan tertidur di musim panen gitu ya. Di musim panen jangan sampai gereja Tuhan tertidur. Aduh, kalau sampai tertidur terus lewat masanya jadi membusuk. Udah, jadi Bapak Ibu saudaraku, jangan bilang ini kondisinya gawat sekali. Memang gawat. Nah, tetapi ada kerajaan Kristus juga di muka bumi ini. Dan inilah kita gereja Tuhan, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam pimpinan Roh Kudus dan di dalam janji kemenangan yang Tuhan Yesus sudah siapkan bagi masa depan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau mengaminkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Haleluya. Ada satu pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan.
terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Haleluya. Biarlah Tuhan mata kami, hati kami senantiasa fokus Tuhan, tertuju hanya kepadamu saja ya Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di sekeliling kami Tuhan ada begitu banyak Tuhan perkara-perkara dan permasalahan ya Bapa di surga, tetapi sungguh Engkau sudah tempatkan kami Tuhan untuk satu kemuliaan, untuk satu kehormatan, untuk satu panggilan yang kudus Tuhan. Engkau tempatkan kami di tengah-tengah dunia Tuhan hari-hari ini Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk panggilan-Mu itu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di surga, Roh Kudus yang Tuhan tolong kami Tuhan, untuk hati kami, mata kami senantiasa hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Apa yang Tuhan sudah siapkan bagi gerejamu, bagi umatmu Tuhan, itu menjadi bagian kami Tuhan sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat kami dengar firman Kristus, iman kami timbul Tuhan. Saat kami dengar suara-Mu ya Tuhan Yesus, hati kami berkobar-kobar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bahwa kami telah terima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu Tuhan. Sehingga sekalipun kami tinggal di dunia yang sama ini Tuhan, apapun yang terjadi sekeliling kami, bahkan hari-hari di depan kami Tuhan, kami gerejamu Tuhan tidak tergoncangkan ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan, kerajaanmu mengatasi segala kerajaanmu Tuhan mengatasi segala pemerintahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sungguh kekal panggilan yang Tuhan sudah tanamkan Tuhan di dalam gerejamu ya Tuhan, dalam umatmu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Perkara yang tidak dapat dikenali oleh dunia Tuhan, itu yang menjadi bagian kami gerejamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, sebab kami adalah imamat yang rajani Tuhan, bangsa yang kudus, umat pilihan-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Bapa kami bersyukur, dan ya Tuhan hari-hari ini juga Engkau pakai untuk menempa kami, untuk membentuk hati kami Tuhan, supaya kami tidak mengikatkan hati kami Tuhan dengan perkara-perkara dunia, tapi sungguh Tuhan Engkau memurnikan kami gerejamu hari lepas hari ya Tuhan. Bapak kami berdoa juga ya Tuhan, Tuhan yang siapkan kami untuk kami melayani, memperlengkapi, menyambut satu generasi di depan kami Tuhan, untuk kami mempersiapkan satu generasi Tuhan yang harus Engkau siapkan Tuhan untuk menghadapi waktu-waktu akhir nanti ya Bapa di surga. Tuhan mau percayakan bagi kami Tuhan, gerejamu dalam angkatan ini Tuhan, untuk kami melayani generasi Tuhan,
yang di depan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk semua anak-anak muda yang ada dalam rumah hari-hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semua anak-anak yang Tuhan taruhkan dalam keluarga rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang akan melatih tangan kami Tuhan untuk berperang. Roh Kudus yang akan memperlengkapi hati kami Tuhan, memberikan kami hikmat dan juga menghiburkan kami dalam semua usaha kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam hari-hari ini Tuhan, di mana dunia mengalami kesesakan, Tuhan yang penuhi hati kami Tuhan dengan cinta kasih Tuhan, dengan sukacita yang daripada Tuhan, untuk kami membawa sukacita bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan, untuk menyatakan berkat Tuhan, untuk menyatakan kasih setiamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau dengar beberapa pengumuman. Bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Ya, jika ada di antara kita, adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah? Kemungkinan belum ada ya. Belum ada, jadi kita rindu juga Bapak Ibu Saudari, nanti ke depan kita ada saudara-saudari, ada orang-orang baru yang kita layani, boleh bergabung juga ambil bagian. Untuk jemaat Tuhan di Bukit Lumut ini beberapa minggu ini dengan terpaksa tidak bisa terlayani dengan baik gitu ya. Alat peralatan yang sudah lama disiapin dari tahun lalu, dirancangkan ini masih belum dibeli juga. Mudah-mudahan kita bisa sepakat dan kita bisa mengadakan ya. Ada waktu untuk kita bisa install di sana. Belum, nggak ada yang terlalu ahli untuk memasang install itu. Semuanya saya juga belajar dari YouTube gitu ya. Tetapi ya itu salah satu upaya untuk kita bisa meneguhkan saudara-saudari kita yang ada di Bukit Lumut gitu ya. Puji Tuhan. Kemudian juga Bapak Ibu Saudari yang rindu mau mempersembahkan persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan khusus ataupun janji iman, silahkan disampaikan kepada bendahara atau bisa dititipkan ke pengurus atau bisa ditransfer ke nomor rekening yang tercantum gitu ya, atau mungkin mohon maaf masih belum bisa disampaikan. Jadi di kas kita itu ada yang namanya kas misi. Ada jemaat Tuhan yang rindu untuk ini ya, kalau misi nanti pakai ini ya. Terus mereka berikan amplop tulis ini untuk misi. Jangan dipakai untuk hal yang lain gitu. Jadi ada beberapa. Kemudian ada juga sudah terkumpul dana gedung. Ada juga yang memberi, ini saya bangun supaya berikan supaya nanti dipakai untuk membangun gedung ibadah, seperti jangan dipakai untuk hal yang lain. Itu persembahan khusus namanya. Ada juga mungkin ada juga ya dana untuk kita beli mobil gitu ya. Cuman janji iman ini mungkin kalau nggak salah hanya 1 tahun berjalan, tetapi uangnya masih tersimpan begitu ya. Itu janji iman untuk kita adakan mobil di gereja. Ya, karena ya sudah ada daerah-daerah di luar Kota Palangkaraya yang kita layani, dan ya persembahan syukur per sebulan silakan ya Bapak Ibu saudara-saudari disampaikan. Ya puji Tuhan. Jadwal pelayanan tetap ya setelah minggu 7:30 tiap hari Minggu Komsel Pelajar, hari Senin jam 5 sore Komsel Mahasiswa, hari Sabtu jam 5 sore masih, kalau ini harus online ya karena sudah PPKM. Hari Kamis mahasiswa doa jam 5 online juga. Komsel Profesi hari Rabu jam 18.30 secara online. Jadi sepertinya memang semuanya saat ini harus online ya, secara khusus dalam PPKM Mikro. Persekutuan doa Jumat jam 18.30, 6:30 saya undang Bapak Ibu saudara-saudari, mari sempatkan waktu kita ambil bagian berdoa untuk gereja ya, untuk pelayanan, untuk apa yang ditaruhkan Tuhan di dalam kebersamaan kita di GKD Palangkaraya ini ya. Kemudian setiap pagi itu ada dibuat ruang doa, menara doa di Zoom. Itu tidak perlu admin harus hadir gitu Bapak Ibu saudaraku. Engkau yang rindu berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, silakan masuk aja, klik linknya gitu ya.
siapapun yang hadir, saya tidak setiap pagi juga akhirnya bisa hadir, kadang-kadang telat juga kemarin telat, dan biasanya kalau hari Minggu pagi saya nggak bisa hadir gitu, saya biasanya izin gitu ya. Bapak Ibu, engkau yang mau hadir bersama-sama berdoa, doa pagi, silakan masuk linknya, itu nggak perlu nunggu siapa-siapa, itu ruang terbuka gitu ya. Iya, next. Juga kita mengucapkan selamat ulang tahun tanggal 13 Juli kemarin anak kami Angela ulang tahun yang ke berapa? ke-11 banyak sekali lilinnya gitu ya. Tanggal 15 Bapak Obed Asau, Bapak Nike juga berulang tahun yang keberapa Bapak Obed? Yang ke-17 ke 25 ya. Kemudian juga anak kita Nathan Aldrik Susanto ya, ini Abang Nathan sekarang ya, sudah punya adik ya, puji Tuhan. Tuhan yang tambah-tambahkan hikmat bagi anak saudara-saudari kita yang ditambahkan usianya oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita juga berdoa untuk Kota Palangkaraya. Kemarin 17 Juli pemerintahnya, kalau kotanya itu 17 Juni ya, usianya sudah 64 tahun kalau kotanya. Kalau pemerintahannya itu baru 56 tahun atau sudah 56 tahun. Itu di tanggal 17 Juli kemarin. Kita berdoa untuk pemerintahan Kota Palangkaraya semakin bijaksana gitu ya, menangkap isi hati Tuhan melalui apa yang dikerjakan, mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Palangkaraya. Next. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita dalam masa pandemi ini mari terus disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Tidak pernah bosan-bosannya ini disampaikan, karena ini entah kalau ini mungkin cara yang paling murah mungkin ya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya, memakai masker. Ya, kalau sekarang sini sudah dengan adanya varian Delta sudah dihimbau untuk pakai masker 2 lapis gitu ya. Mungkin ada yang bilang pakai masker 1 lapis saja sudah repot cucinya, apalagi beli masker bedahnya kan ya. Tetapi mari kita akan upayakan ya, himbauannya sih mari pakai masker yang secara disiplin gitu ya. Pakai masker juga jangan sembarangan gitu ya. Ada pemerintah juga baru keluarkan apa? Tetap pakai masker, jangan apa istilahnya itu, jangan turunkan masker termasuk pada saat makan gitu ya. Sehingga ada yang bikin sindiran, jangan turunkan masker termasuk pada saat makan, akhirnya makan pun masuk ke sini. Maksudnya jangan turunkan masker ke dagu gitu ya. Mungkin kalau ada yang masih sering turunkan masker itu karena mau ngomong atau apa, karena sudah sampai di rumah terus turunkan ke dagu, ya itu membuka peluang, karena selama kita bermasker yang tertutup di sini, dagu kita ini nggak tertutup. Begitu masker kita turunin, nah apa yang menempel di dagu itu kena ke masker, kalau kita naikin lagi ya, kalau kita langsung buang maskernya. Kalau dinaikin lagi, nah itu maksudnya cara memakai masker pun ya, orang yang sudah pakai protokol kesehatan saja mungkin masih bisa kena, karena ya mungkin tata cara pakainya itu yang salah gitu ya. Ada yang ya gimana lah pokoknya. Kalau ada ya yang pasti pemerintah bilang jangan taruh di dagu maskernya ya, mungkin lebih simpel. Jangan nempel di leher bagian yang tidak tertutup masker. Mencuci tangan gitu ya. Jangan abai ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, cuci tangan. Jangan sekedar basah. Kalau ada sabun pakai sabun gitu ya. Kemudian upayakan menjauhi kerumunan. Ya, jangan dekat kumpul-kumpul, terus jaga jarak gitu, terlebih yang tidak satu rumah dijaga jarak gitu ya. Terus membatasi mobilitas sebisa-bisanya kita, kalau memang tidak ada alasan yang begitu penting untuk keluar rumah, apalagi keluar daerah, ya sebaiknya tinggal di rumah saja ya. Kalau tidak ada alasan yang mendesak untuk keluar gitu ya, ya sebaiknya. Kalau memang itu masih bisa ditunda, ya ditunda ya. Dan ini mungkin hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan sebagai wujud kita peduli dengan kondisi hari-hari ini, karena kita mengasihi orang-orang ya di rumah. Kalau dulu misalnya
Kalau seorang bapak atau ibu mungkin senang sekali ya pulang ke rumah terus disambut sama anaknya. Kalau Antoni biasa gitu, papa langsung dipeluk kan, sudah hilang capek setengah itu gitu ya. Kalau ada anak gitu lari. Nah, tapi sekarang ya terpaksa kita membatasi gitu ya. Antoni biasa mau datangnya, jangan dulu papa belum ganti baju kan gitu kan ya. Ya karena apa ya? Karena kita mengasihi keluarga kita ya. Jadi ayo terapkan protokol kesehatan karena kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita juga. Kemudian PPKM Mikro Kota Palangkaraya ini masih berlangsung sampai tanggal 20 Juli. Tujuannya memang untuk menurunkan atau menghentikan penularan COVID-19. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya kita sih berharap tidak diperpanjang gitu ya, karena banyak sekali yang terdampak ya, terlebih UMKM gitu ya, orang-orang yang berusaha gitu ya. Tapi seandainya pun ini diperpanjang karena pertimbangan-pertimbangan yang sangat hati-hati oleh pemerintah Kota Palangkaraya, ya kita juga Gereja Tuhan mau ambil bagian ya, bagaimanapun bentuknya kita mengambil bagian gitu ya jemaat Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan saudara-saudari yang karena PPKM ini akhirnya jadi kesulitan misalnya mendapatkan mengakses kebutuhan bahan pokok. Nah ini jangan diam-diam, atau mungkin kita belum bikin jaring ini ya. Kalau misalnya ada yang batuk atau apa ya, tolong saling memantau lah kita ini ya, saling menjagai, saling tanya kabar. Kalau ada yang entah batuk-batuk, ada yang demam-demam atau ada yang apa, yuk jangan didiamin gitu ya, supaya kita bisa saling memantau. Gitu. Kalau juga misalnya didapati ada lingkungan tetangga atau teman yang mengalami kesulitan karena PPKM Mikro atau apa, terus saudara-saudari mau bantu tapi terbatas, tolong sampaikan ke gereja, ke saya atau ke pengurus, tolong sampaikan apa yang bisa kita lakukan, karena memang ini perjuangan bersama semuanya gitu ya, tolong sampaikan. Next, ya kita terus berdoa. Ini kondisi nasional karena pandemi, selain PPKM pembatasan, juga pemerintah sedang fokus untuk menuntaskan vaksinasi. Sekarang usia 12 sampai 17 tahun ini sudah mulai divaksinasi ya. Cuman mungkin kalau di Palangkaraya mungkin belum banyak ya. Tapi kalau di Jawa sudah mulai gitu ya. Kemudian juga sekarang sudah mulai distribusi bantuan sosial. Ya, ini kondisi nasional, berdoa. Juga kita berdoa untuk perintisan di Kasongan, ya. Puji nama Tuhan kita ada kesepakatan untuk mulai merintis, walaupun untuk minggu-minggu ini masih terkendala karena PPKM, ya tidak ada yang dapat menyurutkan ya semangat kita. Juga tadi kita terus doakan jemaat Tuhan yang di Bukit Lumut, ya terus dibangun ya komunikasi untuk saling menguatkan, saling menghiburkan. Berdoa untuk pemuritan, kita bisa terus gairah untuk mengerjakan pemuritan. Pemuritan ini bukan sekedar belajar bahan atau materi, tetapi bicara submission, bicara penundukan diri, bicara siap untuk diubahkan dengan firman Tuhan. Bicara bagaimana kita mau memberi hidup kita untuk mementor orang lain. Bicara bagaimana kita mau menyiapkan hidup kita menjadi teladan bagi orang lain. Nah ini pemuritan. Joshua ini bujangnya disebut, kalau disebut Joshua bujangnya Musa gitu ya. Dia pokoknya memberi hidupnya untuk melayani Nabi Musa. Lepas dari perasaannya, aduh memang saya harus taat karena dia ini Nabi Tuhan. Memang harus, mungkin dia sudah lewati masa-masa harus taat seperti pakai perasaan. Pokoknya dia taunya tugas saya, panggilan saya, hidup saya adalah melayani orang ini. Itu muridnya. Sehingga mungkin Joshua ini bukan orang yang hebat atau apa gitu ya, masih banyak pahlawan-pahlawan yang lain, tetapi kemudian karena sikap hati yang seperti itu, Tuhan bawa dia untuk menjadi salah satu pemimpinnya suku Israel. Ya kita berdoa kita menjadi murid-murid Tuhan yang militan seperti itu, yang tidak terpengaruh perasaan, tapi karena panggilan dan pilihan Tuhan.
Terus berdoa juga untuk penjangkauan mahasiswa baru ya yang ada di depan kita, di depan mata. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, demikian hal-hal yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah dengarkan pengumuman dan kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri untuk kita terima berkat Tuhan. Kita mau angkat pujian lebih dalam, ku menyembah. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Segalanya untuk menunjukkan segalanya, lebih dalam Menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa, siang hari ini Tuhan, di dalam ibadah kami, dalam kebersamaan kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa, negara kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk penempatan Tuhan. Kami Tuhan boleh ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk semua rancangan-Mu, rencana-Mu atas bangsa ini Tuhan. Terlebih Tuhan bahwa Engkau tuliskan dalam firman-Mu bahwa Fani, Kedar, dan Nebayot yang berdiam di pulau-pulau Tuhan akan dibawa masuk Tuhan menjadi semarak Tuhan di dalam rumah keagungan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, beri kami hati gereja-Mu, hati yang setia ya Tuhan, untuk kami melakukan bagian kami, untuk kami Engkau pakai Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga apa yang Tuhan rencanakan atas bangsa kami, bahkan atas suku-suku bangsa ini terjadi Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, secara khusus hari-hari ini saat bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan ya Tuhan, Engkau sendiri yang sudah menegakkan pemerintahan hari ini Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan yang jagai, Tuhan yang tegakkan pemerintahan ini, Engkau yang bela, Engkau yang tutup bungkus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Pak Presiden Jokowi, untuk Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya Bapa di surga. Demikian juga semua jajaran di DPR Tuhan, semua lembaga-lembaga tinggi negara ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk TNI, kami berdoa untuk Polri ya Bapa di surga. Tuhan yang tunjukkan Tuhan hikmat bagi mereka Tuhan, untuk mereka bersikap yang benar, untuk mereka mengambil keputusan yang tepat Tuhan dalam kondisi-kondisi hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk Menteri Perekonomian ya Bapa di surga, Menko ya Bapa Tuhan, yang berikan hikmat untuk Menteri Keuangan Tuhan, berikan hikmat ya Tuhan di dalam mengambil semua keputusan-keputusan Tuhan hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya sungguh kebijaksanaan yang dari sorga Tuhan itu yang dikerjakan Tuhan oleh bangsa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semua nasihat-nasihat yang palsu, semua nasihat-nasihat yang sesat kami patahkan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak dilaksanakan baik di pusat maupun di berbagai daerah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan waktu-waktu ini Tuhan sedang dilaksanakan vaksinasi Tuhan
Kami berdoa ya Bapak, mari Tuhan yang tolong supaya semua proses pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar, dengan tertib ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk masa-masa penyaluran bantuan sosial Bapak Tuhan, mari Tuhan yang campur tangan juga supaya semua penyaluran ini sampai tepat sasaran ya Bapak di surga, di berbagai tempat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, terima kasih Bapak, Tuhan yang membuka tingkap-tingkap berkat di surga, memberkati Tuhan bangsa kami Tuhan, memberkati Tuhan semua masyarakat ya Tuhan, seperti Engkau yang mengirimkan manna Tuhan dari surga Tuhan bagi bangsa Israel, seperti Engkau yang mengurim burung puyuh ya Tuhan waktu bangsa Israel dengan makan daging Tuhan. Bapak, seperti Engkau yang mengirim Tuhan roti Tuhan bagi Elia Tuhan di tepi sungai Kerit Bapak, demikian juga Engkau membukakan Tuhan semua kekayaan sumber alam Tuhan bagi bangsa kami Tuhan, menjadi makanan Tuhan, menjadi sumber Tuhan, pangan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan hari-hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memberkati setiap usaha budidaya Tuhan yang dari alam ya Tuhan, berkati semua pertanian Tuhan, peternakan Tuhan, perikanan, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua menghasilkan semua subur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa terus juga untuk para tenaga kesehatan Tuhan yang hari-hari ini Tuhan tidak pernah beristirahat ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka, perlindungan yang ekstra Tuhan bagi mereka, bagi keluarga mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang hari-hari ini dalam tahun ajaran baru masih tetap harus mengikuti pelajaran secara daring Tuhan, baik yang di sekolah dasar menengah maupun di perguruan tinggi. Bapa di surga, kami berdoa supaya semua anak-anak kami terus bersemangat, bergairah Tuhan untuk belajar Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan, Engkau sumber hikmat, Engkau yang memberikan hikmat dan pengetahuan Tuhan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala yang diperlukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk penjangkauan mahasiswa baru, untuk pemuritan yang kami kerjakan dalam rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Beri kami hati yang mau memberi hidup kami Tuhan, seperti Engkau yang terlebih dahulu memberi hidup-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Supaya kami memberi hidup kami untuk melayani orang lain, untuk mementoring orang lain Tuhan. Sekalipun kami sadar bahwa kami sangat kurang Tuhan, tapi ya Bapa, kami berdoa, kami mau Tuhan Engkau pakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk meneguhkan, untuk melayani, untuk menyampaikan kasih-Mu Tuhan bagi banyak orang ya Tuhan. Kami berdoa pakai gereja-Mu ya Tuhan, juga GKD Palangkaraya Tuhan, untuk menjadi jala ya Tuhan, untuk Engkau bawa Tuhan, Engkau tangkap jaring Tuhan, orang-orang yang hendak Engkau kumpulkan Tuhan masuk di dalam rumah-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk adik-adik kami dalam pelayanan mahasiswa, sungguh gairah yang bernyala-nyala Tuhan untuk melayani, untuk memberi hidup menjangkau mahasiswa-mahasiswa baru Tuhan dalam kampus demi kampus Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk tempat-tempat kami melayani Tuhan, baik di Bukit Lumut Tuhan, jemaat Tuhan yang di sana ya Tuhan. Tuhan yang kuatkan mereka, Tuhan yang memberikan senantiasa pertumbuhan rohani bagi setiap saudara-saudari kami di sana ya Tuhan. Secara khusus dalam masa-masa ini di mana kami terbatas melayani, mendatangi, mengunjungi mereka ya Tuhan. Mereka terus antusias Tuhan dengar suara-Mu ya Bapa. Bahkan pengalaman-pengalaman rohani yang mereka alami oleh karena Roh Tuhan hadir di sana. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana perintisan Tuhan di Kasongan ya Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, tidak ada hal yang dapat menghalang-halangi gereja-Mu saat kami bergerak Tuhan, untuk semua kehormatan, untuk semua panggilan yang Tuhan sudah taruhkan di hati kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang buka jalan-jalan ya Tuhan, untuk kami boleh ambil bagian melayani Tuhan di kota Kasongan Tuhan, juga di Kabupaten Katingan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berjemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita. Kita mau angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan.
Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib kami sudah sembuh. Oleh karena itu kami terima semua kesembuhan itu. Semua kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua saudara-saudari kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada virus-virus yang masih tinggal dalam tubuh kami, katakan engkau virus mati, kau keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menyembuhkan kami, bahkan di dalam jiwa kami jika ada perkara-perkara yang mengganggu hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengalami kemenangan, kami mengalami sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bapa kami berdoa Tuhan juga memberkati Tuhan semua usaha anak-anak-Mu, pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam masa-masa pandemi seperti ini ya Tuhan, Engkau tetap Tuhan memberkati, nyatakan berkat-berkat melimpah bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah Bapa Jehovah Jireh Tuhan, yang menyediakan sempurna bagi kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah berlambat-lambat Tuhan. Terlebih saat Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu di dunia ini Tuhan, Engkau sendiri akan cukupkan segala yang kami perlukan. Oleh karena itu dengan iman, dengan sukacita kami melangkah, meraih, menerima semua bagian yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami terima semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir berkat surgawi dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memenuhi lumbung-lumbung-Mu dalam pekerjaan-Mu, dalam usaha-Mu, dalam setiap rumah tangga-Mu, dalam studi, dalam pelayanan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Minggu semuanya. Hari Minggu, terus berkati semua. Selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu. Selamat hari Minggu, Cici apa? Live ya. Ya betul. Tadi mana mau mati? Minggu tante. Kelihatan. Mana? Mama Jo, Atta, sehat-sehat lah. Biarpun ada cerita horor. Puji Tuhan Bang, sehat-sehat walaupun di kiri kanan kena COVID semua. Di toko, di majuan, di kantor, waduh semua pada kena Bang. Akhirnya masih di badan masih produksi ya kayak Pak? Masih tapi ya itulah Agatha yang harus dijaga betul kan, soalnya ini suka keluar-keluar. Soalnya persis sebelah itu Bang kena. Iyalah, berarti tutup mereka, tapi kan nggak ada lagi orangnya, berarti tutup kan, berarti lah. Ada di dalam Bang. Oh, isolasinya di situ. Adanya juga di dalam. Oh gitulah, iyalah pokoknya. Iya. Ya siapa tahu juga kita ini bisa bantu mereka itu cariin apa sayur atau apa. Iyalah. Iya. Iya, tetap jaga imunitas semuanya lah. Oke. Oke Bang Roy, duluan ya. Kak Tina, Bari, Tina sehat, Tina sehat. Sehat. Oh, Bari. Sehat aja nih Bari, cuman masih ada. Tina sehat ya. Lumayan, sehat sudah. Iya Mbak. Lagi pemulihan sih. Makasih kemarin diantar itu sama Bapak Ricci buahnya.